Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eko, Mas Hadi, saya panggil Mas lah karena masih adik saya semua kelihatannya. Siap, Pak, siap. Pertama saya bersyukur pada Allah bahwa saya mendapat perantara kegiatan Mobi ini, terutama ke Mas Eko ya tentunya ya. Allah menunjukkan perantara, seorang perantara gini dan seterusnya. Sehingga saya ya sampai saat ini saya sudah tidak nyuntik lagi, tidak makan obat. Saya kalau ceritanya Bu Tuti itu sebagian besar ada di saya, Mas Eko. Oh iya. Kalau Mas Kalau Eko nanya biayanya berapa, ya kalau saya jual kolor sama isi-isinya nggak cukup untuk selama 10 tahun ini. Oh gitu. Saya pasang ring 4, bukan bangga-banggaan loh pasang ring ini. Oh enggak, itu menyedihkan, Pak. Itu menyedihkan itu. Ya, sudah pasang ring 4, sudah potong kaki macam-macam. Nah, tanggal 18 November kemarin saya dijadwalkan amputasi lagi di bawah lutut. Mentor saya kabari Mas Teguh, mentor saya yang di London. Oh iya. Nah, terus Mas Teguh kasih video. Menjelang tanggal 18 itu 3 hari, kan untuk operasi itu kita harus konsul ke jantung, ke macam-macam gitu ya. Iya. Nah, menjelang tanggal 18 itu dokter bedah anestesi saya itu bedah vaskuler ya. Itu memutuskan bahwa saya nggak jadi operasi loh, nggak jadi dipotong kaki saya. Oh. Padahal saya ikut Mobi itu November, tapi memang ketat, saya memang berlaku ketat. Saya usianya 57. Tadi berat badan 74, sekarang jadi 63. Iya. Nah, itulah perjalanan kira-kira cerita saya Pak Eko dan Mas Hadi. Yang pengen saya tanyakan ini pendahuluan. Yang pengen saya tanyakan ini, Mas Eko, saya biasanya kalau melakukan sesuatu itu ada ilmunya. Betul. Kalau tadi Mas Hadi, saya langsung dapat prakteknya gitu loh. Ada bimbing-bimbing kemana-mana. Karena saya pendatang baru, anak baru nih ceritanya. Di olah napas. Jadi saya mohon Mas Hadi dan Mas Eko memberi kami teorinya dulu deh, ilmunya dulu. Ya, tarik napas yang pertama berapa kali, yang 60 detik berapa kali, yang 70 detik berapa kali, 80, 90, dan seterusnya. Sehingga saya bisa pelajari ilmunya, kalau sudah paham baru saya laksanakan. Saya boleh tahu dulu Pak, sebelum kita melangkah ke sana. Enggak mau. Bapak pernah mau dipotong kakinya, diamputasi? Di bawah lutut. Kenapa Pak? Gula. Jadi kaki sudah mengalami gangren? Iya. Karena kaki kiri saya kelingkingnya sudah dipotong, kaki kanan saya sudah setengah telapak kaki dipotong. Oh ya? Iya. Yang berikutnya tanggal 18 itu saya divonis oleh dokter itu potong di bawah lutut karena ada penyumbatan pembuluh darah di sekitar mata kaki. Kami boleh melihat, Pak? Mohon maaf, Mas Eko ya. Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf. Ya, ini. Sementara ini, Mas. Oh. Tapi tidak jadi begini. Oh, itu sudah mengering, Pak ya? Sudah. Kalau yang dipotong di bawah telapak kaki sebelum ikut Mobi di bulan September. Saya ikut Mobi di November. Bulan Juli lah. Bulan Juli ya. Ya, saya ikut Mobi di bulan November. Angkatan 83. Ya. Sekarang bagaimana menurut Bapak kondisinya, Pak? Kondisi saya baik sekarang, hanya tinggal memulihkan ada luka yang bekas operasi itu aja. Oh, ini luka bekas operasi, Pak ya? Ya, luka bekas operasi. Gula darah saya main di 2 digit. Oh ya. PMB saya rada-rada ketat lah boleh dikatakan.
Oh ya. Ketidakketatannya udah di bulan-bulan sekarang setelah fee terbaliknya saya dapat. Pak Ya. Tugiran di daerah mana Pak tinggal? Saya tinggal di Pamulang, Mas Eko, tapi kadang-kadang di Bangka. Oh di Bangka. Jauh Bangka. Jauh Pontianak lagi. Iya, silakan Pak Partono dibahas mengenai permintaan Pak Tugiran. Iya, Pak. Bapak tadi masuk jam berapa ya, olah nafas? Dari jam 6 kita, Pak, tunggu-tungguan. Wah, kita mesti buka ini Pak rekamannya, sebab saya udah kasih tahu tadi bahwa 42 kali gitu ya. Bapak mungkin nggak denger tuh lagi kemana tuh, kamar mandi kali ya. Soalnya Mas Hadi juga bilang ini 80 yang kedua, 70 yang kedua, padahal 70 baru pertama, satu. Masa? Ya nanti di WA ke saya atau kemana Mas Hadi bahwa yang 50 itu berapa kali, yang 60 itu berapa kali dan seterusnya. Oh, itu semua 2 kali Pak. Kita lakukan 12 repetisi ya, 42 kali, 52 kali, 62 kali, 72 kali, 80 kali, 92 kali. Oh iya. Ya. Ya. Sip, gitu. Jelas. Sebetulnya Bapak sekarang di dalam melakukan pernafasan hari ini beruntung, saya banyak ngasih tahu cara nafas gimana, waktunya gimana. Biasanya enggak Pak, lain orang nafas aja biasanya. Betul. Awalnya tadi kan Mas Hadi bilang kalau main di 1-4, ya main 1-4. Gimana cara narik satu, gimana? Yeah. Saya bersyukur sekali sudah banyak. Selama ini kan enggak Pak. Selama ini serodak duduk aja. Ya, enggak juga sih Pak. Itu kan karena kebiasaan orang ya Pak. Jadi orang itu berhasil olah nafas itu harus cari tahu bagaimana sih cara saya berhasil sehingga dia setiap olah nafas akan terus-terusan berhasil gitu loh. Berarti di temponya ini yang kita enggak dapat ilmunya tadi. Ya, saya tuh kemarin saya enggak dapat ilmu yang di temponya ini, makanya temponya ya seenaknya saya aja, sama saya aja. Iya Pak, itu pengaruhnya gede loh Pak. Tarik nafasnya konsisten, buang nafasnya konsisten, itu gede sekali pengaruhnya, sangat gede. Konsentrasi di situ, kita akan dapat yang bagus. Iya. Mas Hadi, thank you banget nih sudah bagi-bagi. Saya ada pertanyaan satu lagi Pak. Ini kebetulan saya sangat berempati dengan Ibu Ita Bernardin. Apa Bu Ita Bernardin ada, Mas Freddy? Ada Pak, Bu Ita. Oh, Bu Ita, mohon kameranya dibuka dan silakan bertanya jawab langsung dengan Pak Tugiran. Mas Eko, saya sama istri saya salah dua lah, pemandu diabetes di rumah sakit Jakarta. Makanya awalnya, Mas Eko ini ngomong doang, kelihatannya beda ilmu kita waktu itu. Saya ditolak dengan Persadia karena saya membuktikan dengan mereka gula darah orang di Pontianak dan Persadia turun semua hanya dalam waktu 30 menit. Kemudian 3 kali saya memberikan pelatihan itu, kemudian saya ditolak untuk melatih mereka. Saya tidak tahu alasan kenapa mereka tidak suka saya, tapi saya berhasil membuktikan pada semua ini. Saya masih punya data-datanya Pak. Saya gula darah sebelum, gula darah sudah, hanya dengan latihan pernapasan, saya bisa turunkan dalam jumlah ratusan. Tapi kemudian saya tidak berkenan mereka dengan teknik saya, dan saya pikir Bapak juga sama. Bapak juga sama, saya dianggap akan, wah ini omong tukang obat ya. Kalau saya sudah dibilang murtad, Pak. Gitu. Ya, jadi pada saat ke Persadia saya heran kenapa orang-orang setelah latihan saya, dia masih diperkenankan makan donat, makan roti, kemudian dia diberikan susu dan sebagainya. Kalau menurut aturan saya itu nggak boleh semua. Tapi waktu itu saya hanya sebagai tamu, pembicara tamu, saya diminta membuktikan 3 kali pertemuan, 3 kali itu saya bisa buktikan semua peserta Persadia itu gula darahnya turun. Makanya Bapak bisa melihat pada saat di WA itu ada
pertemuan di Persadia. Itu Persadia, Pak. Sedia Mas Eko ya. Ya, Persadia. Itu gulanya pada turun. Tapi saya nggak tahu kenapa mereka nggak berkenan. Mungkin saya dianggap sesuatu yang membahayakan atau bagaimana, saya nggak tahu. Oke, Bu Ita, silakan Bu Ita. Mas Eko, satu pertanyaan dari saya. Ya. Saya sekarang sudah 3 dokter yang menanya ke saya bahwa Pak Tugiran ini selain ke dokter mesti ada apa-apanya. Ya. Hanya saya belum jawab. Gimana cara jawabnya? Kalau saya jawab, nanti mereka lah muring-muring juga ke saya. Padahal saya masih butuh kontrol, butuh dan seterusnya. Nah, gimana Mas Eko itu? Sebenarnya begini Pak, saya melakukan ini karena alasan kemanusiaan, bukan karena alasan keuntungan. Maka akan ada konflik kepentingan pada saat bicara ini, karena ini menjadi profesi. Ya. Ya, jangan saya tidak menganggap ini sebuah profesi. Betul, ya. Saya tidak punya kepentingan keuangan. Udah alasan kemanusiaan. Ya. Udah banyak uangnya soalnya. Oh bukan. Saya bukan orang yang berada. Saya bukan orang yang berada. Saya orang yang sangat biasa-biasa. Mungkin karena perbedaan pandangan itu yang membuat apa ya? Terkesan berbeda di mata orang. Tapi tidak. Saya bukan orang. Saya kemana-mana masih suka keluyuran, Pak. Saya masih suka melakukan hal-hal yang orang biasa lakukan. Jadi bukan sesuatu yang istimewa. Ya. betul sama. Mana Mas jawab ke dokternya nih? Dijawab saya ya bilang saja saya menggunakan mengurangi karbohidrat sebanyak mungkin. Gitu aja ya mungkin ya. Karbohidrat meracuni tubuh saya. Gitu aja Pak. Ya. Walaupun dari sebagian orang juga mengatakan, oh ya, saya belajar ini dari satu orang mentor yang ada di Mobi. Mobi itu apa biasanya? Ya, Bapak diperlihatkan saja apa YouTube kita kan ada, Pak. Ada YouTube ya. Bapak perlihatkan ini saja kata-katanya. Ya, sekali-sekali dokternya pengen saya ajak juga, Mas. Bagaimana, Pak? Dokternya pengen saya ajak juga ikut ke Mobi gitu loh, tapi masih pasang gini. Ya, saya sudah diberitahu oleh beberapa orang yang berempati, bersimpati dan sayang dengan kelompok ini. Ada yang mereka mengatakan tidak usah ngomong sama dokter, tapi ada yang bilang saya juga harus ngomong sama dokter karena kenapa? Mungkin saja mereka keliru dalam menerapkan pemahaman soal karbohidrat itu. Kalau saya sudah menaik garis tegas, karbohidrat apabila dipakai dalam jumlah yang banyak meracuni. Begitu ya? Ya, silakan Bu Ita. Bu Ita silakan. Terima kasih. Ya itu Pak Tugiran ya. Saya mau terima kasih Pak Eko sebelumnya. Ya. Terima kasih Pak Tugiran. Ini kebetulan sekali ya masalah Bapak itu kan sakit, terus kaki kan sempat diamputasi. Nah, sedangkan memang di tempat saya itu kan beberapa mereka juga pabrik gula ya Pak ya. Dan kebetulan ada satu sepupu juga yang kakinya juga sedang luka ya Pak Eko ya. Nah kemarin sudah kita tengok, terus sudah diberikan penjelasan kalau mbok coba pola makannya diganti. Ternyata dia keenakan dengan dokter yang merawatnya karena dokter itu adalah kenalan dia, orang baik gitu ya. Kenalan dia, jadi dia merasa nyaman aja dengan pengobatan dari dokter itu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Pak Tugiran itu, pada saat Bapak Tugiran langsung masuk program Mobi itu, kan kondisi kaki masih dalam keadaan sakit ya Pak ya? Ya. Masih dalam penyembuhan ya Pak ya? Betul. Nah, itu langsung Bapak memutus semua makanan, Bapak langsung ikut program Mobi itu langsung memutuskan semua yang sebelumnya Bapak makan, Bapak lakukan atau langsung mengikuti PMBIF gitu Pak? Saya sih pelajari dulu ya voicemailnya Mas Eko itu. Setelah saya paham, terus saya kasih tahu istri saya. Saya musyawarahkan dengan anak-anak saya dengan istri. Setelah saya kasih tahu, akhirnya ya karena istri saya juga sering ikut mentor diabetes di Fatmawati, akhirnya ya terjadi
perselisihan yang Iya. hanya akhirnya saya bilang gini aja deh, yang penting dukung aja ayah, tolong masakin ini telur dan masakan yang ini, ayah nggak makan yang ini gitu. Sudah, untuk meyakinkannya ya butuh waktu. Tapi sampai akhirnya dia bilang, pokoknya Mas, semua yang Mas ini untuk di Mobi saya dukung semua. Saya langsung Bu, tanggal 5 November itu langsung PMB. Saya identifikasi makanannya yang keren, dikasih daftar itu, terus saya langsung PMB, ketat sekali. Dan ya, alhamdulillah kesini-sininya ya semua keluarga mendukung, ngertilah kalau saya lagi menjalani PMB. Ya Bu, jawaban saya langsung ke PMB. Kenapa Pakai saya IF harus lah, Pak. kenapa saya harus mengundang Bu Ita Bernardin? Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Bu Bernardin sebenarnya sedang masa duka karena ibunya mengalami yang sama seperti Pak Tugiran. Dan itu sesuatu yang menyakitkan. Karena Bu Bernardin berusaha menghubungi saya terus-menerus, bagaimana ini, cuman kejadian itu demikian cepat ya. Saya sendiri tidak mampu untuk merubah. Jadi ini adalah masa duka yang menyakitkan sekali. Dan karena itu saya berikan kesempatan Bu Ita untuk langsung bertanya ke Pak Tugiran, bagaimana Bapak bisa lepas dari ini, karena ini juga sakit yang berbahaya sekali. Jadi saya bisa paham dengan kondisi Bu Ita. Mohon juga dipahami Bapak Ibu sekalian. Ya, ini baru 1 minggu belum ada. Iya. Minggu belum ada. Ya, waktu kejadiannya itu cepat sekali loh Mas Eko. Oh, iya. Saya hanya berapa bulan aja karena memang nunggu angiografinya ngantri di rumah sakit. Iya. Yang tadinya hanya jari tengah saja yang busuk sampai ke setengah telapak kaki, hanya 2 bulan gitu. Karena nunggu di rumah sakit giliran angiografinya itu, karena pengen gratis angiografinya, CT scan angiografinya itu karena dipakai BPJS. Jadi memang cepat sekali Mas Eko kejadian ini, sehingga ya di berapa bulan aja, 2 bulan saya harus kehilangan setengah telapak kaki. Padahal saya tahu di bulan Maret itu saya pulang dari Jogja hanya 1 jari yang harus dipotong. Ya. Silakan Ibu. Ya oke Pak. Ya memang kemarin ibu saya juga kayak gitu ya Pak, demikian cepatnya ya, dalam waktu hitungan hari Pak. Ibu saya itu kakinya semuanya sudah, waktu minggu yang lalu ya Pak Eko ya, sudah saya share ke Pak Eko juga, itu juga saya kaget, tapi ya akhirnya ibu saya tidak tertolong ya Pak ya. Ya memang sudah menjadi garis, ibu saya memang sudah harus pulang. Tapi beberapa saudara itu kan juga mengalami seperti itu Pak. Sepupu saya itu mengalami seperti itu dan sempat dioperasi. Makanya saya pengen tahu, karena kan kita sudah menceritakan, Bu, coba pakai ikutin Mobi. Tapi kan saya sendiri juga belum tahu kalau harus memang dia langsung putus dengan langsung menggunakan program Mobi. Tapi ternyata kan Pak Tugiran langsung menggunakan program Mobi ketat PMB. Pakai Ya. IF nggak Pak? Waktu itu saya belum dapat ilmunya dari Mas Eko IF. Oh, oke. Saya pakai PMB dulu, setelah voicemail dari Mas Eko dapat IF, saya langsung IF. Dan ketat sekali. Baik. Ya, bonusnya saya jadinya rada marah-marah sama istri gitu loh, karena memang bertentangan banget. Yang kami dapat, saya sebagai mentor di dia, saya selalu kemana-mana jelaskan bahwa digaji 3 macam-macam, sekarang berbalik 360 derajat. Jadi ya perjuangan sendirilah kata orang Jawa. Bapak mentor di Persadia Pak? Iya. Luar biasa. Enggak, sama-sama jual obat doang. Ya, Persadia itu Persatuan Diabetes Indonesia, biasanya didukung oleh rumah sakit di lokal masing-masing. Walaupun itu gerakan nasional. Ya. Artinya kami punya kelas Mas Eko di Rumah Sakit Fatmawati itu setiap hari Selasa Kamis
pasien diabetes itu ya kita edukasi tentang pola makan sehat yang 3J itu, terutama jenis, jumlah, jadwal, dan seterusnya. Betul. Ya, Berarti niatnya ya sama dengan Mas Eko, saya di Bersedia itu ya berbagilah dengan teman-teman, karena saya termasuk berhasil menekan gula darah itu. Iya. Sehingga oleh si dokter Ida itu dan teman-teman yang di Bersedia di sana, saya diajak untuk jadi mentor. Tapi sekarang saya udah dibilang sama teman-teman di Bersedia itu ya murtad lah. Nggak apa-apa. Murtad. Ya. Saya berharap Bu Ita punya pengalaman baru dari sini. Ibu sudah melihat banyak testimoni kan? Banyak sekali bahwa acara kita sebenarnya ada di rule yang benar. Penjelasan saya tegas sekali bahwa tubuh kita dari protein dan tidak bisa sembuhkan dengan karbohidrat, tidak bisa. Oleh karena itu memang harus dilepaskan dahulu karbohidratnya sampai pergantian sel kembali normal. Ya Bu ya. Dan itu yang saya sepakati, saya pikir dengan para mentor yang lain. Syukur-syukur nanti Pak Tugiran mau bergabung dengan kami, Pak. Tapi ini kemanusiaan loh, Pak. Betul, Pak Seko. Nantilah kalau saya sudah bukan nolak sekarang ya, bukan ini, saya paripurna dulu lah kira-kira. Ya, itu benar. Mas Eko berkenan tidak paripurna pun bisa, ya saya niatnya sodakoh lah semua. Ya. Cari dengan ini. Banyak orang yang terselamatkan dengan program ini. Saya tidak ingin melihat wajah sedih seperti Bu Ita lagi. Saya ingin semua orang kembali sehat, tersembuhkan dari sakitnya, tidak ada lagi wajah sedih karena duka. Saya insulin itu 4 kali sehari, Mas. Oh iya. 12 unit sebelum makan 3 kali. Malamnya saya pakai Levemir, siangnya pakai Novorapid, malamnya Levemir 26 unit. Dokter sudah, Pak ini apa-apa, ini itu loh sampai 26 unit ya, karena memang Iya. Ya sekarang alhamdulillah meskipun main di 2 digit, terus kadang-kadang naik ke 3 digit, ada apa ini naik? Ya Pak Tugiran semangat, Bu Ita, saya selalu berdoa untuk Ibu kembali sehat ya, dan keluarga juga. Mudah-mudahan terlepas dari kesusahan ini. Iya, Pak. Selalu begitu. Susah banget. Kalau diabetes itu susah banget lah. Ya. Diri sendiri susah, keluarga ikut disusahkan, ya kan, biayanya juga, ya saya bilang tadi jual kolor, isi-isinya bila perlu, karena Iya. 80 juta pasang ring, Mas Eko. Saya 320 juta, dan ya perawatan di rumah sakit. Saya, Mas Eko, bukan di Bangga sejak Maret sampai dengan Maret sampai dengan November, 6 kali dirawat, 2 kali masuk ruang operasi, sekali masuk ruang cath lab, dan macam-macam. Berapa itu kalau memang pengen ditulis angkanya? Ya, kalau memang dari biaya. Tapi yang paling itu saya bisa, ya istri saya yang tadinya kurus sekarang udah bisa jadi agak gemuk lagi. Kurus karena bolak-balik tiap hari ke rumah sakit, nunggu saya. Bapak otomatis terbebas dari obat semenjak berapa bulan ini, semenjak Kitmobi, Pak? Ya, Mas Eko sarankan perlahan kan, buang obat itu. Pertama saya lepas insulinnya setengah, terus 1/4 dan seterusnya. Terus setelah itu baik, saya lepas darah tingginya. Setelah itu berhasil, saya lepas jantungnya. Obat jantungnya maksudnya. Atau saya sekali makan obat bisa 16. Terapkan itu. Bisa 16. Kalau sekarang saya tinggal makan vitamin aja. Sakatonik. Iya. Pak Partono ada pendapat, silakan. Ya Pak, udah terkagum-kagum lah dengan disiplinnya Pak
Tugiran ini. Ya, ini semoga menginspirasi Pak Tugiran. Amin, amin. Ini akan saya masukkan ke YouTube, saya potong. Biasanya akan memberi suasana yang berbeda. Ada setiap orang yang membaca dan mendengarnya, saya melihatnya. Tapi ini pelajaran bagus ya buat orang-orang yang selama ini belum disiplin. Ternyata hasilnya luar biasa setelah disiplin ya Pak Tugiran ya. Iya, saya juga terima kasih sama Mas Teguh nih. Bolak-balik saya telepon di sana, bolak-balik dia telepon saya. Kadang-kadang ya kami bisa ngomong sampai berjam-jam gitu. Ya. Dulu admin yang memasukkan Bapak siapa, Pak? Saya dapat dari abang saya, Amir Pahlevi namanya di Bandung. Terus dia coba, tapi saya nggak bisa masuk gitu aja kan Mas Eko, saya mesti, loh bener nggak nih saya baca-baca, lihat-lihat di YouTube, jangan-jangan orang ini ngomong doang ini. Terus saya pelajari, lama saya baru bergabung sama, setelah dikasih tahu itu lama saya baru bisa bergabung sama Bobby. Bukan karena waktu saya yang nggak ada, tapi keyakinan saya belum yakin betul. Ya, biasanya orang yang berpendidikan tinggi, orang mentor ketemu yang kayak ini, iya. Orang yang berpendidikan tinggi atau yang merasa tahu diabetes biasanya akan mencoba denial, menolak dulu, Pak. Ya. Itu biasa itu. Itu biasa Pak kami hadapi. Tapi sampai saat ini teori saya tidak terbantahkan karena saya menggunakan jurnal-jurnal yang cukup akurat dan kuat bahwa manusia mengalami keracunan karbohidrat dan itu harus ditinggalkan. Ya Pak. Bagaimana? Mas Eko, saya sudah banyak loh penginsapnya angkatan. Oh ya. Sebelumnya nggak bisa Pak? Siapa Pak? Sebelumnya nggak bisa? Bisa. Oh. Saya di Januari itu ada Pak Karsono namanya, Dr. Andes Saji Karsono MPD. Oh iya Pak. Ada beberapa lah. Saya pengen ya yang saya mentorin di Mobi di Persedia itu, one by one saya tarik masuk sini gitu. Tapi ya perjuangan sendiri lah Mas. Ya, Jadi Bapak memurtadkan orang ya. Gawat. Enggak, tapi saya yakin ya, tujuan mereka mulia. Tujuan mereka mulia dan kami juga punya tujuan yang sama. Punya jalan yang berbeda. Saya hanya mencoba dengan tanpa obat, tanpa ramuan apapun, hanya kiat dan semangat saja kita bisa sembuh. Karena tubuh kita hebat. Mas Eko, waktu saya ke Pontianak, boleh mampir nggak ya? Oh boleh saja, tenang saja. Boleh saja ya. Kebetulan saya nih kuli hampir ke seluruh Indonesia tiap bulan. Oh iya. Mungkin sekali waktu, insya Allah kalau ke Pontianak, aku mampir ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Bu Ita jangan sedih Bu, saya bisa merasakan suasana hati Ibu ya, karena saya juga bosan kehilangan Ibu, saya mengerti sekali. Semangat ya Bu ya. Iya Pak, saya juga membantu untuk kesembuhan yang lain juga ini Pak. Iya. Baik Pak Tugiran. Pak Eko, terima kasih Pak Tugiran. Ya, terima kasih banyak. Kita akhiri untuk perbincangan kita kali ini.